Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Hindu Dharma dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa lagi di dalam acara Mimbar Agama Hindu BPH Sulawesi Tenggara. Bersama saya, Nimade Ivo Febriani Putri yang akan memandu mimbar hari ini. Bagi umat sedharma yang baru mengikuti acara ini, jangan lupa subscribe channel YouTube dan sosial media BPH Sultra untuk mendapatkan info-info terbaru dan terupdate. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah Romo Haryono, SAG. Om Swastiastu, Romo. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara sehat dan baik. Astungkara sehat ya. Semoga Romo selalu diberikan anugerah oleh Sang Yang Widiwasa untuk menjalankan swadharmanya. Rahayu. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yang sangat menarik ya teman-teman. Karena tema ini begitu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita menghadapi stres dan kecemasan dalam dan juga masalah hidup melalui nilai-nilai ajaran agama Hindu. Nah, seperti yang kita ketahui nih umat Hindu Dharma, zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mudah stres, cemas, entah itu karena tekanan keluarga, hidup, pekerjaan, ataupun perkuliahan. Nah, bagaimana sih ajaran Hindu itu mengajarkan kita untuk menghadapi semua itu? Nah, langsung saja Romo, saya ingin bertanya kepada Romo. Nah, hidup itu kan adalah anugerah. Nah, dalam menjalani kehidupan ini, tentunya kita mendapatkan masalah-masalah. Nah, bagaimana sih ajaran agama Hindu itu mengajarkan kita untuk menjalankan hal itu? Baik, terima kasih Ibu. Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada. Kembali kita bersama Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Tadi telah disampaikan, hidup itu adalah anugerah. Memang kehidupan kita ini adalah anugerah bagi kita yang terlahir sebagai umat manusia. Karena kehidupan kita adalah kesempatan untuk belajar dan terus memperbaiki kualitas diri dan hidup kita melalui karma-karma kebajikan. Manusia diperlengkapi dengan mana, pikiran. Dengan mana itu kita mampu memiliki yang namanya Viveka Jnana. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan mana yang tidak baik, dan memilih yang baik sebagai jalan kita. Tentu dalam kehidupan kita sebagai manusia itu juga penderitaan. Karena masalah demi masalah akan terus kita hadapi. Dan masalah-masalah ini akan menjadi sumber pembelajaran kita. Kapan seseorang tidak mampu menghadapi masalah, maka akan timbul yang namanya stres. Boleh masalah itu karena masalah pribadi, yang remaja boleh masalah percintaan, boleh masalah pendidikannya, dan berbagai masalah-masalah yang kita jalani dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita memanage masalah itu? Ada dua hal kalau ada masalah itu yang menimpa atau didapati seseorang, apakah itu anak-anak, remaja, maupun kita yang orang tua. Kita mau hadapi, fight, atau kita mau lari atau flight. Nah, kalau kita mau menghadapinya, tentu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan supaya mendapat solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Begitu juga dengan yang flight, akan berusaha juga dia melakukan cara untuk lari dari masalah yang dia hadapi. Yang pertama, kita yang dari masalah yang harus kita hadapi dulu. Mari kita kenali masalah kita dulu. Apa masalah yang sedang kita hadapi? Kita telaah dulu. Setelah masalahnya kita ketahui,
kita perlu mencari informasi-informasi, data-data untuk kita menyelesaikan masalah itu. Supaya ada solusinya. Terkadang masalah itu tidak mampu kita selesaikan sendiri. Kadang kita perlu seseorang yang menemani. Seorang yang bisa kita ajak curhat. Seorang yang bisa memberikan masukan, memberikan informasi supaya ada solusi dari masalah yang kita hadapi. Dan bagi adik-adik, anak-anak muda, umat sedharma, khususnya yang di Sulawesi Tenggara atau di kota Kendari yang dekat, bila ada permasalahan dan tidak sanggup mengatasi sendiri, bisa berkonsultasi atau mengikuti program bimbingan konseling di RBKS, Rumah Bina Keluarga Sukinah yang ada di kota Kendari. Baik itu masalah pribadinya maupun yang sedang mempersiapkan diri mau menikah atau mau melakukan perkawinan, atau setelah melaksanakan perkawinan ternyata perlu ada masalah-masalah yang perlu dikonsultasikan. Ini kami di BPH juga berkolaborasi juga dengan RBKS. Artinya teman-teman, anak-anak muda, pelajar, mahasiswa mau berkonsultasi di RBKS tentu akan tetap diterima dengan senang hati dan dilayani dengan sebaik mungkin. Kemudian saya lanjutkan, kalau kita sudah dapat informasi, data-data pendukung untuk menyelesaikan masalah, tentu kita punya alternatif-alternatif. Solusi-solusi. Solusi itu jangan satu. Boleh karena ada masukan dari teman, kita terima, terus kita pilih yang mana yang memungkinkan dampaknya positif lebih banyak dan dampak negatifnya lebih banyak. Solusi yang itu yang kita ambil, dan tentunya kalau sudah melakukan usaha untuk menyelesaikan masalah, perlu juga kita evaluasi progresnya seperti apa, sampai mana masalah itu terselesaikan. Kalau belum selesai, ada hal-hal yang harus diperbaiki agar masalah itu tuntas. Ini untuk satu masalah. Kemudian masalah bagi yang mau lari dari masalah. Banyak hal biasanya orang merasa tidak mampu mengatasi masalahnya, lari ke hal-hal yang ada dua. Kalau stresnya positif dan negatif. Biasanya kalau stresnya bernilai positif, kita ibaratkan seperti ada anak burung yang belajar terbang. Ketika ada ancaman, ada pemakan burung, ada penangkap, orang yang mau nangkap burung, dia akan memiliki semangat untuk bagaimana supaya dia bisa terbang, lari dari ancaman itu, lari dari tangkap orang atau anak. Itu yang bermakna stres positif. Artinya pikiran kita, semangat kita terpacu untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, dengan sumber, karena kita merasa harus selesai, karena kita merasa terancam, karena kita terdesak, maka kekuatan itu keluar, kita lebih kuat, kita lebih merasa lebih hebat, karena kita memiliki semangat. Kemudian yang stresnya bernilai negatif. Ketika seseorang merasa masalah itu berat, tapi lari ke hal-hal yang negatif. Misalkan Ivo ada masalahnya, masalah percintaan. Oh, stres, saya ditinggal pacar saya, ngambul, tidak mau makan. Atau sebaliknya, makan banyak terus, makan tidak mau berhenti. Juga akhirnya kalau makan banyak kan pasti gemuk. Iya. Jadi masalah baru lagi. Oh, gemuk. Nanti banyak indikator-indikator untuk sakit yang lain. Iya. Ya bingung mau nurunkan lagi.
atau yang pergi ke jembatan Ya. Bahtera Mas mau loncat. Ada juga yang begitu. Ada juga yang lari ke narkotika. Itu yang stresnya negatif. Berlebihan dan Tapi negatif. kalau bisa janganlah lari dari masalah. Setiap masalah harus kita hadapi apapun itu masalahnya. Kalau kita tidak mampu sendiri, ya kita perlu teman. Perlu teman curhat, perlu orang tua, makanya kita perlu berorganisasi. Karena ketika kita berorganisasi, banyak teman yang ngajak bicara, komunikasi, saling berbagi, dan saling memberi masukan supaya masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan. Itu kayaknya yang untuk hidup ini adalah masalah. Ya, jadi cara pandang kita terhadap masalah itu menentukan arah kita ya, Romo ya? Ya, tentu saja. Setiap orang harus punya manajemen untuk mengatasi masalahnya. Karena setiap tahapan-tahapan ini pasti kita akan diperhadapkan dengan masalah, tantangan, rintangan, dan hambatan. Bagaimana supaya kita bisa keluar? Tentu harus ada usaha-usaha yang positif, yang kalau kita mengambil ajaran pada agama Hindu, maka setiap masalah itu akan dapat kita atasi kalau kita melakukan usaha berdasarkan ajaran Dharma atau ajaran agama yang kita yakini. Nah, kalau saya ambilkan satu sloka di kitab Bhagavad Gita di Adhyaya 2, sloka ke-40, di situ disebutkan neha bikrama nastusti pratyawayo nawidyate swalpam abhyasya dharmasya trayate mahatupayat. Jadi tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada rintangan yang tidak teratasi kalau kita senantiasa berusaha di jalan Dharma. Jadi kepada umat Dharma, rekan-rekan anak-anak muda, setiap masalah mari kita hadapi dengan cara yang benar, dengan cara yang bertahap. Kita ketahui masalahnya, kita carikan solusinya dengan cara yang benar sesuai ajaran agama. Ya, baik Romo, lanjut saja ke pertanyaan saya selanjutnya. Nah, tentunya kan kita ini di dalam kehidupan ini ada terus masalahnya. Nah, bagaimana ketika masalah-masalah tersebut tuh terus datang atau bertubi-tubi Ya. menyerang kita? Ya. Nah, bagaimana caranya mengatur pikiran dan emosi kita supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya? Iya. Iya. Seperti saya sampaikan tadi, masalah itu memang akan terus. Dan setiap detik masalah itu datang. Hari ini kita mungkin masalah orang-orang tua ini kalau sudah makan tidak teratur, sudah mulai ada penyakit. Ya. Seperti saya alami kemarin. Tidak mampu mengontrol protein, terlalu banyak protein, asam urat naik. Seperti itu. Jadi masalah-masalah ini pasti akan kita datang kepada diri kita. Pasti mungkin selain solusi mengendalikan diri kita ya, Romo? Ya, tentu. Dalam praktek memanage itu tentu pikiran kita harus kita kendalikan dengan baik. Dan tentu ini cocok bagi anak-anak muda. Kadang kita tidak mampu menyelesaikan masalah tapi lari ke yang positif. Ya. Misalkan ikut praktek yoga. Ya. Itu kan cara mengendalikan masalah tapi dengan cara yang positif. Mengelola pikiran kita bagaimana supaya stabil, tenang, harmoni melalui proses meditasi. Melalui kegiatan japa, melalui nama Semaranam. Itu sangat baik. Dan kalau bisa yang positif-positif larinya. Karena masalah itu pasti datang terus. Hanya kapan kita bisa meluangkan waktu untuk menyisihkan kegiatan-kegiatan yang keagamaan kita seperti yoga, meditasi, dan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti nama Semaranam, japa itu penting untuk mengendalikan pikiran kita,
untuk mengharmoniskan pikiran kita. Itu Ivo. Baik Romo. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak sekali anak muda yang mudah stres atau cemas. Ya. Tidak hanya anak muda, contohnya saya sendiri. Ya. Nah, saya tuh gampang sekali cemas ketika contohnya di kelas saja gitu. Dosen memberikan pertanyaan. Nah, saya cemas sendiri, padahal belum tahu apa pertanyaan yang mau diberikan. Padahal pertanyaannya itu bisa saya jawab. Ya. Nah, ini solusi agama Hindu, pandangan agama Hindu dalam membantu mereka itu menghadapi kondisi seperti itu bagaimana ya, Romo? Iya, oke. Ini khusus bagi anak-anak muda, kaum pelajar, mahasiswa, biasa itu. Karena ketidaksiapan atau kadang pola mental kita tidak terbiasa dengan diskusi, dengan Dharma Tula. Karena kita belum persiapan atau kita sudah siap, tapi kita menanti-nanti jawaban pertanyaan dari dosennya. Iya. Apa yang mau ditanya dosennya? Saya sudah belajar ini. Tapi ketika dosennya bertanya, hilang blank. Iya. Nah, karena kita tidak membiasakannya. Ketika kita sering berorganisasi, sering berdiskusi, melakukan Dharma Tula, ini akan menjadi pembiasaan yang baik. Ketika ide-ide itu keluar, maka suatu saat pada momen-momen tertentu di kelas pun dengan selaras dia akan keluar dengan sendirinya mengalir. Karena kita sudah terbiasa. Jadi melatih diri membiasakan hal-hal yang baik, baik dalam belajar di sekolah maupun di kampus, itu penting. Karena menjadi kebiasaan yang baik ini akan selaras ketika materi ini saya sudah belajar lebih awal. Isi materi dengan pertanyaan ini harusnya saya tahu dan bisa menjawab dengan baik. Tapi karena kita nggak terbiasa ketika ditanya, apalagi mendadak, langsung blank. Wah, apa tadi? Saya sudah belajar, tapi saya mau bilang apa sekarang saya nggak ingat lagi ya. Karena itu polanya perlu dibiasakan. Itu yang secara nyata. Kemudian kita melatih tadi, meditasi, menenangkan diri, mengatur nafas. Ketika kita mau bicara, tarik nafas dulu, baru kita akan menyampaikan dengan tenang. Apa yang sudah kita pelajari, semua terekam di alam bawah sadar kita. Sekarang tinggal kita dengan ketenangan mampu menyampaikan, kita sesuaikan dengan alur kita, alur pola pikir kita. Oh, ini dari sini dulu tahapan-tahapannya. Ketika alur itu sudah didapat, maka enak kita menyampaikan. Seperti itu, Bu. Ya, mungkin sebelum kita tutup, mungkin Romo punya pesan untuk generasi-generasi muda sekarang ini. Iya, khusus untuk anak-anak muda, para pelajar, mahasiswa, tatalah diri hidup Anda, karena ini kesempatan belajar adalah mempersiapkan diri untuk mencapai cita-cita Anda. Semua harus disusun secara bertahap, memiliki pengetahuan dengan baik, aplikasikan, latih dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, imbangi dengan kegiatan keagamaan, mengatur napas, yoga, meditasi, ini sangat bagus. Selain untuk ketenangan diri, juga untuk melatih mentalitas kita. Kalau ini kita lakukan secara stabil, permasalahan-permasalahan yang datang kepada diri kita, kita akan mampu dengan mudah menghadapi dan mendapatkan solusinya. Pengalaman saya ceritakan karena saya awal dari saya memulai karir sekarang pun, saya juga mulai berangkat dari yang boleh dibilang nol. Seperti tadi kita dengar bahwa dari nol, bahwa kita berangkat dari orang yang secara ekonomi sangat kurang. Tapi bagaimana kita memecahkan itu? Banyak hal, banyak solusi.
Pertama, kita bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman, sahabat, sehingga kita punya kesempatan untuk berkembang dan mampu mengatasi masalah kita. Kemudian berangkat lagi ketika saya ingin mencari ikut daftar CPNS, itu juga begitu. Ketika kita tidak punya materi yang cukup untuk ikut berangkat ke Papua, saya mengandalkan kenalan, teman, circle saya. Saya cari teman-teman SMA saya cari teman-teman kuliah saya cari dosen-dosen saya, bantu saya mau berangkat ikut tes di Papua. Circle kita orang-orang yang baik, pasti mereka semua dukung. Akhirnya saya bisa berangkat dan bisa ikut tes dan lulus. Setengkara. Nah, begitu juga ketika saya kena musibah juga begitu. Ketika kita membangun link jaringan komunikasi, persahabatan, organisasi, ketika kita kena musibah pun, teman-teman kita tidak akan membiarkan kita lepas begitu Sendirian saja. Ya? Sendirian. Mereka mendukung semua, membantu sampai pemulihan. Hal-hal seperti ini sangat penting bagi adik-adik mahasiswa untuk berorganisasi, bermasyarakat. Karena kapan ketika kita menanam nilai-nilai kebaikan di masyarakat, pasti suatu saat kebaikan itu kembali kepada diri kita. Tidak harus di hari itu, tapi suatu saat ketika kita membutuhkan uluran tangan, membutuhkan dukungan teman kita, membutuhkan kebaikan dari orang lain, kita sudah dianggap, oh itu orang baik dan saya wajib menolongnya. Begitu juga kalau ada teman-teman yang merasa minder, kurang pede, ini perlu latih diri melalui organisasi lah. Mau organisasi mahasiswa, mau organisasi kemasyarakatan, mau organisasi pemuda. Ini adalah medan-medan untuk kita melatih diri agar menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tentunya mendukung kuliah kita, mendukung kegiatan kita, dan pasti akan mendukung cita-cita yang ingin kita raih. Karena kita tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Hari ini saya punya cita-cita, hari ini saya balik tangan, cita-cita saya tercapai. Tidak mungkin. Kita harus berproses melalui belajar, sehingga pengetahuan itu tersimpan di alam bawah sadar kita, dan kita mampu mengaplikasikan kepada masyarakat, kepada lingkungan yang akan kita layani, sehingga alur takdir kita, alur rezeki kita akan terbentuk dengan sendirinya, akan selaras dengan apa yang kita cita-citakan. Nah, semoga semua memperoleh niat yang seperti itu. Dan jangan lupa terus berkarma baik. Pasti tabungan karma itu entah saat ini, entah lusa, entah di kehidupan berikutnya, pasti akan kita terima. Dan jangan pernah lari dari masalah. Karena setiap masalah hadapilah. Kalau tidak bisa sendiri, carilah teman, orang-orang tua, atau teman organisasi untuk saling berbagi pengetahuan, berbagi solusi. Siapa tahu dari teman kita mendapatkan informasi atau solusi dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Seperti itu, Bu. Terima kasih Romo atas penjelasannya dan pesan yang diberikan kepada kita ini anak-anak muda zaman sekarang. Untuk umat Hindu Dharma yang mungkin ingin request tema mimbar agama Hindu, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa di-share dan subscribe channel YouTube BPH Sultra. Saya pamit undur diri beserta kru. Saya ucapkan Promo Santi. Om Santi 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 Om.